Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi ketiga kita terkait organisasi dan bisnis media. Adapun capaian pembelajaran materi kita yang ketiga ini sesuai dengan topik kita hari ini ya. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah tentang organisasi dan bisnis media. Nah, ketika kita mempelajari tentang organisasi media, hal pertama yang harus kita pelajari atau kita ketahui adalah level analisis organisasi itu sendiri. Ketika kita melihat unit analisis organisasi, ada berbagai level yang bisa kita pelajari. Dari individu, organisasi, sebagai medium, industri atau institusi, kemudian aspek masyarakat, dan aspek internasionalnya. Ketika kita mempelajari tentang organisasi dan bisnis media, akan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Yang pertama, hubungan media dengan masyarakat. Bagaimana hubungan media dengan masyarakat? Apa yang dilakukan? Hubungan timbal balik apa yang terjadi antara media dan masyarakat? Nah, ini terkait dengan yang pertama, ambiguitas organisasi media. Kenapa organisasi media dianggap ambigu? Kita bisa lihat dari tujuan utama organisasi media itu sendiri. Media selalu punya orientasi untuk mencari keuntungan, memengaruhi halayak, dan mempengaruhi gengsi atau tren. Menjadi patokan tren yang terjadi di halayak. Media juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan halayak yang menjadi konsumennya. Media memiliki tujuan yang lain, politik, religi, dan budaya selain ekonomi. Tapi di sisi yang lain, media juga memiliki tujuan untuk menyediakan kepentingan publik. Nah, berbagai tujuan inilah yang kadang-kadang memang memiliki kutub yang berbeda, yang menjadikan posisi media, organisasi media ini menjadi ambigu untuk kita lihat, teman-teman. Ada tarik-menarik antara ekonomi, kemudian kepentingan politik, budaya, sosial, bahkan religi, dengan kepentingan atau responsibility-nya untuk bisa memenuhi dari kepentingan masyarakat dan jasa pelayanan itu sendiri. Itu yang menjadi media menjadi ambigu. Nah, selain itu ada juga nih permasalahan atau problematika terkait peran jurnalistik. Ada perdebatan, apakah seorang jurnalistik itu harus memiliki keterikatan dalam sebuah isu atau memilih posisi netral. Nah, ini yang di global, di dunia pun menjadi perdebatan dalam aspek jurnalisme. Apakah seorang jurnalis itu harus netral atau mereka harus berpihak? Tergantung bagaimana kita melihat perspektif kita. Ada kalanya, ada aspek dan bidang yang memang ketika seorang jurnalistik perlu melakukan advokasi, dia tidak bisa ada di posisi netral. Misalnya ketika jurnalisme damai, lingkungan yang memang butuh pendekatan advokasi, jurnalistik harus bisa menempatkan kakinya di situasi dan tempat posisi tertentu untuk melakukan advokasi. Nah, jurnalisme itu sendiri adalah sebuah profesi. Karena dia profesi, dia terikat oleh etika. Tapi di sisi lain, mereka punya kepentingan ekonomi. Nah, ini juga menjadi tarik-menarik antara profesi dengan kepentingan untuk mengeruk atau mendapatkan keuntungan. Apalagi sekarang muncul jurnalisme online. Platform berubah, karakteristik berubah. Online akan membuat media menjadi terkesan terburu-buru dan tergesa-gesa. Sehingga kedalaman, keakuratan menjadi dikesampingkan ketimbang kecepatan. Seperti itu, teman-teman. Nah, media juga memiliki hubungan dengan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain. Banyak sekali aspek-aspek yang berpengaruh pada media. Salah satunya adalah kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Organisasi-organisasi tertentu bisa menekan media dengan signifikan. Misalnya kalau di Indonesia itu terjadi pada FPI sebelum mereka dibubarkan. Bagaimana FPI memiliki peran pengaruh yang cukup kuat, signifikan untuk menekan media-media yang ada di Indonesia. Begitu juga yang terjadi di dunia ya, teman-teman. Hubungan media dengan pemilik atau klien. Nah, selain dari kelompok penekan, media juga memiliki hubungan dengan pemilik atau kliennya. Pengaruh pemilik misalnya, bagi ideologi pemilik, kemudian kecenderungan atau kecondongan pemilik pada partai politik tertentu, tentu saja akan mempengaruhi konten media yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah pengaruh iklan. Tentu saja iklan memiliki pengaruhnya pada media. Iklan bisa menentukan atau bahkan memberikan tekanan pada konten-konten tertentu di media. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang hubungan media dengan halayak. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah media yang ada sekarang ini bisa dianggap sebagai media yang ramah halayak
tentu saja dengan konten-kontennya ya. Apakah media yang memiliki potensi untuk menyiarkan terkait kekerasan, pornografi, isu terkait SARA, itu bisa dianggap ramah oleh khalayak atau seperti apa? Kemudian hal yang lain adalah terkait dengan isolasi dan ketidakpastian. Apa yang ada di media belum tentu menjadi realitas yang ada. Misalnya di Indonesia, untuk konteks Indonesia, media kebanyakan menyiarkan dengan kiblat atau berpusat pada Jakarta. Sehingga orang-orang di luar Jakarta, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa, akan mengalami keterasingan dari konten media. Karena yang dia lihat tidak sesuai dengan kenyataan yang dia hadapi sehari-hari. Kenapa? Karena yang diangkat, yang digambarkan media adalah realitas Jakarta. Sehingga itu bisa menyebabkan ketidakpastian nih pada orang yang menonton konten-konten media apapun itu. Selanjutnya citra halayak. Bagaimana sih image halayak itu bisa diakomodasi oleh media? Nah, aspek dinamika dan struktur internal. Dalam aspek dinamika dan struktur internal sendiri, media ini memiliki keberagaman di berbagai level internalnya. Misalnya kita akan membicarakan terkait wartawan. Wartawan di sini bisa memiliki tujuan yang berbeda dengan editornya, bisa juga memiliki tujuan yang berbeda dengan pemretnya, pemimpin redaksinya. Sehingga keberagaman tujuan-tujuan dari pelaku media itu sendiri akan menjadi dinamika dari bagaimana rutinitas media itu berjalan sehari-hari, teman-teman. Itu untuk satu contoh ketika kita membicarakan konten produksi program berita saja misalnya. Masih banyak ketika kita membicarakan film, akan seperti apa juga dinamika dari para pelaku-pelaku di dalamnya secara internal yang ternyata bisa memiliki tujuan yang berbeda-beda loh. Nah, pengaruh karakter personal komunikator massa. Bagaimana orang yang berperan sebagai komunikator massa di dalamnya juga bisa berpengaruh pada media loh teman-teman. Misalnya nih, pengisi acara tertentu dengan kemampuan berkomunikasi public speaking-nya, retorikanya akan berpengaruh loh pada bagaimana media ditampilkan. Nah, peran dan konflik serta dilema. Seperti hal-hal yang tadi dijelaskan akan menimbulkan konflik dan dilema dalam internal yang bisa berpengaruh pada performa media itu sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita mempelajari terkait tentang organisasi dan bisnis media, kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Hubungan media dengan masyarakat, hubungan media dengan kelompok penekan, hubungan media dengan pemilik dan pengiklan, dan bagaimana dinamika dari hubungan tersebut, serta konflik dan problematika apa yang dimunculkan dari hubungan tersebut bisa kita pelajari dengan baik ketika kita mempelajari tentang organisasi dan bisnis media, supaya kita bisa memahami bagaimana media itu beroperasi. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.